Kelompok kami akan menjelaskan cara Sultan Agung Hanyokrokusumo melawan VOC Belanda. Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah Raja Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai 1645. Nama aslinya adalah Raden Mas Jatmika atau terkenal pula dengan sebutan Raden Mas Rangsang. Sultan Agung merupakan putra dari pasangan Prabu Hanyokrowati dan Ratu Mas Adi Dia Banwati. Pada awal pemerintahannya, Mas Rangsang bergelar Panembahan Agung. Kemudian setelah menaklukkan Madura tahun 1624, dia mengganti gelarnya menjadi Susuhanan Agung atau disingkat Sunan Agung. Ada beberapa alasan mengapa Mataram menolak kerjasama dari VOC, yaitu yang pertama, bahwasannya Sultan Agung itu memegang teguh bahwa Mataram tidak boleh diungguli oleh wilayah lainnya, apalagi dengan Belanda. Lalu yang kedua yaitu Mataram sendiri telah meminta bantuan kepada VOC untuk melakukan penyerangan ke Portugis, tetapi ditolak oleh VOC. Lalu yang ketiga, hubungan antara Mataram dan Malaka itu dipersukar oleh Batavia. Maka Sultan Agung itu menganggap bahwa hanya ada satu cara melepaskan diri dari Batavia, yaitu dengan cara menghancurkan kota tersebut. Pada tanggal 13 April 1628, Ki Rangga tiba di Batavia dengan 14 kapal yang bermuatan beras. Ia memohon bantuan kepada Belanda agar membantu Sultan Agung melawan Banten. Tetapi permohonan selanjutnya ditolak karena semua pelabuhan ditutup dengan ketat. Pada tanggal 22 Agustus 1628, Mataram menyerang VOC dalam serangan itu. Pasukan Mataram dipimpin oleh Temenggu Bahureksa. Temenggu Bahureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun VOC langsung menembakkan meriam-meriamnya tiada henti yang menghancurkan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua yaitu pada tahun 1629. Kesulitan untuk Sultan Agung yaitu karena evakuasi membakar 200 kapal, 400 rumah, dan segunung padi yang menyebabkan Mataram kekurangan bahan pokok. Mataram mempunyai tempat persembunyian yang kuat mendekati benteng Hollandia, tetapi hanya dengan satu sergapan pahit tersebut dihancurkan. Perang ini membuat Mataram mengalami kendala penyakit kelaparan, sedangkan evakuasi hanya sedikit kerugian. Semenjak itu Mataram tidak pernah lagi menyerang Batavia. Menurut Graf, ada beberapa penyebab pasukan Mataram mengalami kegagalan. Yang pertama itu karena kurangnya perawatan, dan yang kedua itu ada kurangnya daya tembak dibandingkan dengan orang-orang Belanda, dan juga jika dilihat fisik tubuhnya orang Jawa itu lebih kecil daripada tubuhnya orang Belanda. Dan yang keempat itu ada benteng pertahanan orang Belanda itu sulit ditebak oleh orang Jawa, sehingga menyulitkan pasukan Mataram ini menyerang pasukan VOC. Terus yang kelima itu banyaknya pasukan Mataram yang berjatuhan sakit dan juga merajalelanya penyakit-penyakit yang membuat pasukan Mataram ini sehingga dia itu menyerah untuk tidak ikut berperang lagi. Dikabarkan pula bahwa seluruh bangsawan Mataram itu diliputi rasa takut terhadap Batavia, dikarenakan kemudian mereka menasihati Sultan Agung untuk bahwasanya kalau misalkan Sultan Agung ingin melawan Batavia, beliau itu harus ikut turun tangan menyerang Batavia, mengikuti perangnya. Kemudian pada tahun 1630 Sultan tidak mampu berbuat sesuatu yang luar biasa dan berdampak bagi kesejahteraan Mataram. Kemudian dampak yang selanjutnya itu hancurnya mitos bahwa Sultan Agung ini sulit dikalahkan. Kekalahan Sultan Agung membuat VOC di Jawa ini semakin kuat dan merajalela, sehingga kerajaan Mataram ini dipaksa untuk mengakui kekalahannya. Dengan demikian, visi Sultan Agung untuk menyatukan seluruh pesisir Jawa ini gagal terpenuhi, sementara VOC ini mengontrol wilayah pesisir Jawa. Dengan demikian, visi Sultan Agung ini untuk menyatukan seluruh pesisir Pulau Jawa ini gagal terpenuhi, sementara VOC ini mengontrol wilayah pesisir Jawa. Setelah itu, yang menyebabkan dampak kekalahan Mataram ini yaitu pasca kegagalan Sultan Agung untuk merebut Batavia, pihak VOC itu mulai melancarkan serangan
dan dengan secara berkala kemudian memperluas wilayah dengan mengambil alih kekuasaan raja-raja pribumi. Kemudian dampak selanjutnya yaitu selain Sultan Agung, nggak ada lagi seorang pun Raja Jawa yang menjadi ancaman bagi bangsa Belanda hingga pada masa Pangeran Mangkubumi, dan tidak ada lagi kekuatan Jawa yang dapat mengepung Batavia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa kekalahan di Batavia menyebabkan daerah-daerah bawahan Mataram melakukan pemberontakan untuk merdeka, diawali dengan pemberontakan yang dipimpin oleh para guru. Akhirnya, pada tahun 1646, kira-kira antara awal bulan Februari dan awal bulan April, Sultan Agung wafat. Hal ini diduga karena Sultan Agung terserang suatu penyakit. Pintu-pintu gerbang yang menuju ke istana ditutup untuk mencegah terjadinya kudeta, dan putranya dinyatakan sebagai penggantinya. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Wassalamualaikum warahmatullahi